Suatu trauma dia alami. Kuping itu pernah copot, tapi sekarang melekat kembali pada tempatnya, sempurna. Tidak bisa dia lupakan orang itu, Yesus, yang katanya penjahat, tapi menyembuhkan telinga. Aku berniat jahat kepadanya, tapi dia berkata kepada muridnya, sudahlah, sarungkan pedangmu. Bukan disuruh tebas sekali lagi. Tidak, aku tidak dibalas. Aku tidak diganjar setimpal dengan kejahatanku. Aku diampuni, aku dikasihi. Saudara-saudara, apakah kita yang mengalami anugerah Tuhan Yesus merasakan bahwa kasih-Nya itu sungguh memberikan begitu banyak kejutan dalam hidup kita? Apakah saudara mengalami kejutan-kejutan karena dikasihi oleh Tuhan Yesus? Atau kita merasa biasa-biasa saja? Kalau pagi hari keluar berangkat kerja, menempuh perjalanan hiruk pikuk di freeway, pulang dengan selamat pada sore hari, itu biasa. Tapi kalau kita terganggu sedikit, jalan macet, ban kempes, kita ngolyang, marah-marah. Mengapa Tuhan? Kalau kita sedang diberkati, kita tidak berkata, mengapa saya yang diberkati Tuhan? Saudara, apa kita merasakan Tuhan mengasihi kita secara istimewa? Kejutan apakah yang begitu saudara rasakan dalam hidup saudara? Aku dikasihi Tuhan. Apa? Saudara bisa share, saudara bisa cerita. Kalau Markus ditanya, apa pendapatmu tentang Yesus? Saya yakin 1001% bahwa Markus pasti cerita peristiwa di Getsemani. Kupingku copot, dipulihkan sempurna oleh orang yang hendak aku jahati. Dia berbuat baik kepadaku. Kata-kata bisa berbeda, tetapi intinya sama. Aku mengalami kejutan kasih sayang. Saudara-saudara, apakah kejutan yang membekas dalam memori kita? Paulus berkata di dalam Roma pasal yang kelima, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Peristiwa dalam Getsemani atas diri Markus sejalan dengan prinsip ini. Tuhan Yesus mengasihi Markus sebelum Markus menjadi murid baik-baik mengikut Tuhan. No. Tuhan Yesus mengasihi Markus bukan tunggu sampai Markus sudah cuci bersih hidup dan dosanya, jadi orang suci, baru cintai. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mengasihi Markus ketika hatinya masih berniat jahat terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saya, mengasihi saudara, bahkan sebelum kita peduli kepada Dia. Ketika kita masih menyukai dosa, ketika kita masih tidak gubris hati Tuhan Yesus, Tuhan sudah mati buat saudara dan saya. Itu adalah salah satu kejutan yang semestinya membuat kita mengasihi Tuhan Yesus. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, mungkin tidak akan terjawab, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Allah dan sebagainya. Tetapi satu hal tidak bisa disangkal, bahwa saudara dan saya dikasihi sebelum kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kiranya kita mengalami kejutan kasih Tuhan, bukan cuma sekali, tapi seumur hidup kita berulang kali. Ada begitu banyak hal yang merupakan surprise dari kasih sayang kepada kita. Dimuliakanlah Tuhan. Di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus sebelum Paskah, sebelum Jumat Agung, marilah kita menambahkan kasih kita kepada Tuhan. Kiranya kasih-Nya bertumbuh di dalam hati kita dan mengasihi Dia. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, orang-orang yang sungguh mengerti betapa besarnya kasih-Mu selalu mengalami kejutan di dalam hidupnya. Kami teringat akan Rasul Paulus yang berkata bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara semua orang berdosa, dia, Paulus, orang yang paling besar dosanya. Tuhan, tolonglah supaya kami setiap orang merasakan begitu luar biasanya kasih-Mu kepada kami. Dan merasakan bahwa kami masing-masing adalah orang yang sangat besar dosanya. Orang-orang yang paling diberkati oleh kasih sayang Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang dengan teliti mencatat mengenai Malkus, orang yang hanya berstatus budak, makhluk hina, orang kecil, tetapi mengalami kejutan kasih sayang yang sangat besar dari Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana selanjutnya riwayat Malkus, tetapi kami mau menempatkan diri kami di posisi dia, supaya kami mengalami kewajaran-kewajaran sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Bagaimana sepatutnya kami membalas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah supaya kami tidak melupakan pengorbanan-Mu, kasih sayang-Mu, supaya kami pun rela untuk melakukan apa saja bagi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyiapkan hati kami untuk meresapi, menghayati sengsara Tuhan. Kami mohon Engkau membuat masa sengsara Tuhan dan Paskah 2010 menjadi sebuah berkat istimewa dalam pengalaman hidup kami, karena kami secara khusus merenungkan kasih sayang dan pengorbanan-Mu yang besar bagi kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami pengikut-pengikut-Mu, berjalan di jejak-Mu, seperti Engkau sudah menunjukkan, mengasihi setiap orang yang diperjumpakan kepada kami. Rajin berbuat baik, meskipun kami tidak dimengerti, tetaplah berbuat baik. Meskipun kami tidak dihargai, tetaplah bagaimanapun berbuat baik. Tidak diterima kasihi, tetaplah berbuat baik. Karena Engkau sudah memberikan teladan dan hidup-Mu ada di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.